Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fitri Wardana. Di sini gue hanya ingin sharing, berbagi pengalaman, mencurahkan hati, berbagi, mungkin bisa dibilang meringankan, sedikit meringankan, bukannya beban ya, maksudnya meringankan apa yang ada di dalam hati gue sendiri gitu. Jadinya gue sama suami sudah nikah dari tahun 2014 sampai saat ini, alhamdulillah bersyukur masih diberikan penuh kasih sayang, meskipun ujian ibaratnya kasih sayang Allah tuh luar biasa gitu. Nah, gue tuh sama suami tuh sampai saat ini masih belum diberikan keturunan gitu. Nah, ini yang nanya kemarin, lo kok 7 tahun kok nggak ada usahanya apa-apa sih, lo kok 7 tahun kok nggak ngapa-ngapain sih, lo kok nggak ini nggak itu gitu. Sebenarnya sih hal tersebut tidak bisa gue, nggak pengen gue ceritakan, cuman ketika gue pikir-pikir lagi, ya udahlah, nggak ada salahnya gue bicara gitu. Mungkin bisa tukar pikiran juga sama yang lain. Mungkin gue percaya juga banyak yang ngerasain hal-hal yang sama gue rasakan selama ini gitu. Gue nikah sama suami dari tahun 2014 sampai saat ini. Nah, di tahun 2014 sampai 2015 tuh gue ya udahlah, kata suami, mengalir aja sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan sama Allah gitu. Nah, kok dilihat kok dari tahun 2014 sampai 2015 belum juga. Nah, sampai 2016 awal itu juga masih belum. Ya udah, kata suami, coba aja lagi. Nah, akhirnya di tahun 2016 pertengahan itu kita ngobrol berdua, buat nggak ada salahnya kalau kemarin kan herbal udah, dan lain-lain kan juga udah, nggak ada salahnya kita buat cek dokter gitu. Nah, akhirnya suami mau gitu, alhamdulillah dia mau untuk cek dokter. Nah, akhirnya diambil sperma lah, sampel sperma. Nah, dari pengecekan pertama ini memang di suami itu ada seperti bakteri gitu, infeksi gitu. Nah, itu apa sih, hanya dikasihkan obat aja gitu, dikasihkan obat sama si dokter. Nah, akhirnya setelah dikasihkan obat, nah nggak berapa bulan balik lagi, ternyata masih ada gitu untuk bakteri tersebut. Akhirnya dikasih obat lagi sama si dokter. Nah, ketiga kali ceknya lagi, alhamdulillah kata dokter udah nggak ada nih gitu. Nah, udah gitu, udah dicek aman suaminya. Akhirnya gue pergi juga lah ke dokter buat cek USG, keadaan lain gue seperti apa gitu. Nah, alhamdulillahnya pas dicek tuh tahun 2016 pertengahan baik-baik aja gitu. Nah, ini normal bisa, kata si dokter gitu. Oh ya udah, alhamdulillah, akhirnya kita coba deh untuk normal. Nah, tapi nggak tahu kenapa masih belum gitu untuk mendapatkan rezeki anak itu. Nah, akhirnya di tahun 2017, pokoknya tuh setelah pemeriksaan kemarin, kata dokter ini bisa normal. Gue sama suami udah nggak cek lagi gitu, ya udahlah, berjalan apa adanya aja lagi gitu. Nah, akhirnya pas di awal 2017 kok nggak juga gitu. Akhirnya ya udah, gue ke dokter lagi deh sama suami, gue rayu lagi deh tuh suami supaya mau gitu. Nah, akhirnya suami alhamdulillahnya sih mau, maksudnya kan kita juga sama-sama kepingin punya anak. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu,
ketika kita nggak bisa jalan berbarengan itu tidak akan bisa, karena memang harus dua-duanya gitu. Jadi ibaratnya nih, ketika kaki kanan ingin melangkah, kaki kiri juga harus melangkah gitu. Kalau misalkan kaki kanan aja, kaki kiri enggak, agak sulit ya gitu. Jadi bagi para suami, pesan juga nih bagi para suami yang ingin mempunyai keturunan, kalau bisa istrinya juga disupport, diberi dukungan, diberikan kasih sayang, jangan sampai istrinya stres gitu. Dan kalau misalkan cek ini cek itu, ya namanya kita pingin dua-duanya, ya harus mau gitu. Nah udah gitu di tahun 2017 kita cek lagi lah. Nah pas beda dokter nih, karena nggak mau kepaku sama satu dokter aja sih ibaratnya gitu. Nah beda dokter. Nah ternyata pas cek dokter, wah ini harus cek ASA gitu. Apa sih ASA? Antibody antisperma. Nah yang dimana tuh akhirnya oh ya udah cek ASA lah gitu. Jadi darah gue diambil, sperma suami diambil, dijadikan satu, dicek di laboratorium berapa sih lama ketahanan dari sperma ini di dalam darah gue gitu. Nah ternyata pas dicek pas dicek aman, ini harusnya bisa hamil bu pak gitu. Tapi ada tapi asa gue itu tinggi gitu, yang dimana ya asa gue tinggi lah intinya. Kata dokter ini harus suntik sel darah putih suami gitu. Nah gue googling lah gitu. Nah ternyata itu masih pro dan kontra juga terkait suntik sel darah putih suami itu ke dalam tubuh gue. Jadi itu ibaratnya biar disuntikin sel darah putih ke gue, biar saat si sperma itu masuk itu bakteri atau di dalam rahim gue itu mengenali itu bukan benda asing gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah akhirnya gue diskusi lagi lah sama suami gimana nih gitu. Nah ternyata pas gue tanya-tanya administrasi berapa sih cek ASA atau berapa, karena cek ASA kemarin yang gue ambil darah dan masukin sperma di laboratorium itu juga biayanya lumayan, alhamdulillah cukup mehong gitu. Nah habis itu gue nanya gue, jadi sebelum gue tindakan tuh gue selalu nanya berapa sih biayanya, bukan berarti gue perhitungan ya, karena gue mensesuaikan keadaan materi gue dan suami, supaya gue tidak ingin membebani keluarga gue atau membebani siapapun gitu. Nah akhirnya gue tanya-tanya, ternyata si dokter yang si awal ini pas gue check upnya juga harus 6 kali suntik sel darah putih itu. Nah ternyata sekali suntik itu lumayan gitu harganya. Dan suami juga, karena ibaratnya gue tidak bisa melakukan keinginan gue dan suami jika gue mengabaikan orang tua gue dan lain-lain gitu, karena gue juga masih menanggung intinya gue tidak mau mentelantarkan orang tua gue ketika gue menjalankan hal itu gitu. Karena gaji gue dan gaji suami ketika digabungkan juga masih, untuk gue dan suami mungkin cukup, cuma untuk gue memberikan atau tanggungan ke orang tua gue itu masih belum gitu. Jadi gue memutuskan sama suami, ya udahlah neng, maksudnya kita ikhtiar usaha doa, usahanya ya udah gitu lagi gitu. Dan akhirnya gue batalkan untuk suntik sel darah putih itu. Oke lah, udah ikhlas, dengan berat hati gue meninggalkan program itu lagi gitu. Ya udah gue berdoa, usaha. Nah akhirnya gue ngumpulin uang lagi sebisa gue dan suami. Nah udah gitu
uh, di tahun 2017 awal itu gue sama suami ngobrol lagi, Beh, mau nggak kita coba insem gitu, biayanya segini gitu. Pas kita hitung-hitung, masih ada kelebihan lah buat orang tua atau keluarga kita gitu. Nah akhirnya ya sudah, karena memang ada rezeki gitu. Gue nggak tahu ini gue terburu-buru atau enggak saat melakukan inseminasi, cuma memang menurut gue kurang persiapan gitu, karena setelah cek haid pertama gue langsung dikasih obat di hari ke-12 dan ke-13 setelah haid. Di bulan itu juga gue langsung tindakan untuk inseminasi gitu. Nah ternyata setelah gue baca-baca lagi, untuk proses itu juga nggak bisa langsung, harus minimal tuh 2 bulan 3 bulan untuk persiapan tersebut. Ya namanya belum ada pengalaman ya, maksudnya ya udah karena kepingin ada rezeki, nggak ada salahnya coba gitu. Ternyata memang masih belum gitu, sedih. Nggak tahu air mata udah berapa kali nangis, mental juga turun naik gitu. Sama suami kadang suami nggak apa sih, nggak di hadapan kita tuh pura-pura tegar, tapi tuh di belakang tuh sedih juga gitu. Nah akhirnya ya udahlah, karena memang belum, dana kita juga untuk program selanjutnya juga masih belum ada, jadi kita ya udahlah. Akhirnya suami bilang ya udah kita nggak usah ke dokter lagi gitu, udah kita jalanin dah, ibaratnya pasrah lah, bukan putus asa ya, tapi udah pasrah, ikhlas, udah gitu. Akhirnya gue sama suami memutuskan untuk tidak ke dokter lagi setelah inseminasi ini gitu. Nah setelah itu setelah inseminasi itu awal 2017 kalau nggak salah, Februari atau Maret gitu. Nah akhirnya sampai 2018 awal juga gue nggak ke rumah sakit lagi gitu. Nah sampai saatnya suami bilang gini, udahlah, uang yang kita punya itu buat bikin happy kita, diri kita sendiri gitu. Jadi bukan kita nggak mau berusaha buat mempunyai keturunan, tidak. Gue sama suami sudah melakukan semua itu dari awal tahun pernikahan gitu. Jadi udah usaha apapun namun memang belum diberikan rezeki sama Allah untuk anak. Jadi yaudah deh, kita memutuskan untuk uang yang kita punya untuk bikin diri kita happy gitu. Nah akhirnya tuh kita ya udah, setiap hari libur kita kerja, kita pergi gitu, bukan kita hura-hura, enggak gitu. Jadi ada beberapa macam orang yang menghilangkan kesetresan tersebut dengan cara seperti itu gitu. Bukan dia nggak mau ngumpulin uang atau apa, cuma memang dia berusaha untuk mengkuatkan diri dia supaya dia nggak stres gitu. Jadi bagi orang-orang yang yang nyinyir lah ya, lo tiap minggu jalan bla 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 bla, lo nggak ngumpulin uang dan lain-lain ya, buat ini buat itu gitu. No, jangan, karena kalian nggak tahu seberapa hebat ujian yang diberikan oleh Allah untuk itu orang gitu. Karena gue udah ngalamin, jadi gue tutup kuping aja. Kadang gue juga suka nangis sama suami,
terkait hal-hal itu. Cuma kata suami gue selalu bilang, udahlah, nggak usah nggak usah ditanggepin gitu. Nah akhirnya beriring jalannya waktu, gue sama suami jalan-jalan terus, pergi-pergi terus, happy terus, ngabisin duit gitu. Bukannya sombong ya, tapi ya itulah yang kita punya. Meskipun hanya ke mall atau meskipun hanya muter-muter naik motor, itu juga udah ngurangin udah mengurangin tingkat kesetresan kita, buat diri kita happy, imun kita tuh tinggi gitu. Jadi tuh hormon dalam tubuh juga juga baik gitu. Nah akhirnya subhanallah banget, di tahun 2018 pertengahan September itu gue diberikan rezeki sama Allah yang luar biasa gitu. Akhirnya gue 2 garis juga bro gitu, 2 garis, nangis, pelukan sama suami, pokoknya udah nggak bisa digambarin lagi lah. Itu udah luar biasa banget. Saat dari perjalanan 2014 sampai 2018 pertama kali itu gue 2 garis gitu, itu rasanya meledak gitu. Akhirnya di hari itu juga itu gue diantar suami buat ke dokter gitu, suami siaga ceritanya. bener itu gue sama suami langsung ke rumah sakit. Nah ternyata benar ada kantungnya, 1 kantung, dikasih obat lah bla 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 bla, cek darah semuanya baik, kata mudah-mudahan. Nah tapi dokter pertama ini bilang ini semoga kayaknya di dalam rahim ada kista atau apa gitu. Terus tapi si dokter ini nggak bilang ada apanya, pokoknya semoga yang ada di dalam rahim ini tidak mengganggu gitu. Ya aku berdoa lah ya, semoga janin gue di dalam perut ini baik-baik aja gitu. Sampai 2 minggu kemudian gue balik lagi, tapi beda dokter gitu. Nah akhirnya pas dicek kedua dokter ini, 2 minggu setelah ke dokter pertama ya, 2 minggu setelah ke dokter pertama gue cek lagi, ternyata ada 2 kantung. Subhanallah banget kan. Itu lo bisa bayangin gimana ya, pokoknya nggak, rasanya tuh ya Allah gitu. Jadi selama ujian yang gue alamin, ya Allah, yang selama ujian yang kau berikan gitu, maaf ya tadi pakai gue, yang kau berikan gitu, hadiahnya tuh luar biasa gitu. Nah habis itu gue cek ke dokter, ternyata ada 2 kantung. Yang 1 kemarin tuh belum kelihatan, ternyata yang 1 baru kelihatan di minggu keempat setelah cek pertama ini gitu. Nah yang pertama awal ini udah kelihatan, ini udah ada janinnya, tapi yang 1 masih ada kantungnya doang gitu. Kata dokter ini cek 2 minggu lagi ya bu gitu, buat lihat perkembangannya. Nah ternyata oke, jaga kesehatan bla 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 bla. Nah nggak sabar lah untuk nunggu. Tadi lagi gue pegang, maaf ya, apa tuh. Nah habis itu ceklah di 2 minggu setelah cek kedua itu, cek ketiga kalinya nih. Pas dicek ketiga kalinya, itu dengan
dengan berat hati si dokter bilang, pertama si suster ngomong, bu kok beratnya nggak naik ya gitu. Oh nggak tahu dok, nggak tahu sus, karena memang di awal itu makannya agak sulit kan, tapi gue nggak muntah nggak apa gitu. Nah akhirnya pas dicek ke dokter USG, bu ini kok nggak ada perkembangannya gitu, nggak ada detak jantungnya. Nah pas dicek lagi sama dokter, memang tidak ada pergerakan di dalam kantung tersebut, atau pokoknya di janin itu nggak ada detak jantungnya, nggak ada perkembangannya lah, intinya kayak gitu. Ya Allah, kok Allah sayang banget sama gue ya. Allah tuh sayang banget. Allah tuh sayang banget sama gue dan suami gitu. Sampai gue tuh nggak kepingin di dalam hati gue. Kenapa? Gue nggak mau, karena gue nggak mau. Jangan sampai saat ini pun gue, kalau misalkan kadang ada pikiran kayak gitu, gue langsung astagfirullahaladzim, ya Allah jangan sampai gue punya pikiran kayak gitu. Tuh nggak tahu rasanya kayak gimana gitu setelah dokternya tuh sampai lihat muka gue tuh sedih banget gitu. Gue cuman bisa diam. Terus suami gue berusaha buat nenangin, nguatin, buat gue nggak sedih banget gitu. Nah terus pas aja si dokter yang ngomong itu ke gue nggak berani untuk memberikan keputusan tindakan apa yang harus dilakukan. Nah akhirnya dia merekomendasikan untuk gue cek ke dokter lain yang lebih ahli untuk hal tersebut gitu. Nah akhirnya gue nggak pergi ke dokter yang dia rekomendasikan itu gitu. Jadi gue kebesokan harinya sampai gue menguatkan diri gue, sampai gue bilang, nah ya Allah semoga dia mukjizat ya, semoga setelah gue cek ke dokter lain ada perkembangan atau ada detak jantungnya. Kita berharap banget. Ternyata pas kebesokan harinya tuh gue sama suami ke dokter lagi. Gue tuh berusaha, ya Allah cinta banget sama gue dan suami gitu. Dan akhirnya gue ke 4 dokter. Gue datengin 4 dokter setelah dokter itu mendiagnosa di rahim gue janinnya tidak berkembang dan tidak ada detak jantungnya untuk kedua janin yang diinformasikan sebelumnya itu kembar. Nah setelah itu gue ke 4 dokter dan 4 dokter semuanya jawabannya sama,
nggak ada perkembangan apapun gitu, dan akhirnya memang harus digugurkan. Nah, digugurkan ini harusnya dikuret gitu, cuma karena gue nggak tahu, mungkin karena memang keputusan dokter untuk diberikan obat penggugur aja bisa, itu akhirnya gue digugurkan aja, dikasih obat, terus akhirnya dikeluar sendiri. Cuman itu sakit banget sampai gue pipis mau ke toilet aja untuk jongkok itu susah gitu. Obat itu harus habis seminggu, cuma itu gue cuma 4 hari gue minum atau 5 hari gue minum, itu gue udah nggak kuat, dan akhirnya gue dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, akhirnya gue dibawa ke rumah sakit untuk karena gue minum obat kayak gitu. Intinya gue ke rumah sakit tuh gue pengen cek apakah janin yang, maksudnya apakah darah atau janin yang di dalam tubuhku itu udah keluar semua atau bagaimana gitu. Awal dokter bilang tuh, oh udah bersih kok, udah nggak ada lagi gitu. Nah ya udah, akhirnya gue 7 hari atau seminggu dirawat di rumah sakit, akhirnya gue pulang. Nah, gue pikir suami gue tuh kuat gitu, kuat, ya maksudnya dia berusaha negarin gue kuat gitu. Ternyata pas dia lagi sholat dia nangis, dia pikir gue juga lagi tidur kali ya, padahal gue nggak tidur, nangis. Di situ gue ngerasa hancur banget, ya Allah, begitu cintanya Allah sama gue, sama suami. Allah sayang banget sama gue, sama suami. Gue nggak pernah cerita sama orang tua gue nggak pernah cerita sama ibu mertua gue berdua nangis di kamar. Gue pelukan sama suami, dia bilang sabar ya Neng, padahal dia nangis. Dia sabar, dia bilang sabar ke gue padahal dia nangis. Kocak. Gue berusaha menguatkan diri gue sendiri, gue nggak mau, ya Allah jangan sampai gue berpikir macam-macam gitu. Akhirnya gue sama suami berusaha bangkit, berusaha melupakan semua yang udah kita jalani. Gue sama suami berusaha nguatin mental kita masing-masing gitu, sampai pekerjaan suami gue juga terbengkalai lagi gitu. Gue nggak, ya kita nggak bisa menyalahkan situasi ini, kita tidak bisa menyalahkan siapapun gitu. Cuman memang ya rasanya tuh susah buat diungkapin gitu. Nah akhirnya udah ada kejadian gue setelah dirawat itu, gue balik lagi ke dokter. Gue pengen cek keadaan rahim gue tuh sebenarnya kayak gimana setelah keguguran. Gue nggak tahu kenapa dokter itu bisa ngomong kayak gitu. Dia bilang setelah dia cek USG perut gue, ini mah bakal susah punya anak. Dia bilang ngomong gitu ke gue. Lu tahu apa yang gue rasain saat itu?
baru baru pertama kali dengar seorang dokter yang ngomong kayak gitu. Mungkin hasil diagnosanya seperti itu, cuma setidaknya bahasanya bisa dirubah. Gue sama suami nggak bisa ngebohongin muka gue, nggak bisa, muka gue langsung beda gitu. Kata suami pas kejadian itu, ya udahlah, kita nggak usah ke dokter lagi, kita nggak usah ke dokter lagi. Dan mungkin karena suami juga sedih ngedenger omongan kayak gitu, akhirnya gue tuh cuman pengen tahu keadaan rahim gue saat itu bagaimana gitu. Akhirnya gue nggak mau ke rumah sakit lagi, dan gue nggak mau ke dokter itu lagi, dan gue memutuskan untuk ke dokter lain. Ternyata pas gue cek ke dokter lain, ini mah ada kista bu, gitu. Katanya ini harus dioperasi gitu. Gue tau betapa hancurnya hati gue saat itu. Ibaratnya gue harus sesar, gue harus disesar terus sama orang kayak orang lahirin kayak gitu, double jadi. Ya Allah, begitu sayangnya Allah sama gue, sama suami. Allah sayang banget gitu. Tapi emang ini yang harus gue jalanin, itu gue harus ikhlas, gue harus terima. Dan setelah itu gue operasi sesar buat ambil kistanya. Nah setelah gue ngelakuin hal itu, head gue malah nggak teratur sampai saat ini. Gue operasi itu di tahun 2019 awal, sampai saat ini head gue jadi nggak teratur. Itu karena nggak tahu, karena ada efek samping karena setelah operasi atau bagaimana. Cuma setelah operasi itu katanya gue ada pelengkatan di rahim gitu bahasanya. Gue nggak tahu mesti datang ke dokter lagi atau bagaimana, karena untuk saat ini biaya untuk program hamil di rumah sakit swasta itu sangat mahal menurut gue. Sumpah gue lega cerita ini. Mungkin ada yang lebih ceritanya dari gue. Cuma percaya Allah sayang banget sama kalian gitu. Gue cuman pesan, andai rumah sakit di Jakarta untuk program hamil itu sendiri bisa lebih murah untuk bagi orang-orang yang belum mempunyai keturunan sama sekali, atau minimal pernikahan berapa tahun dia belum mempunyai keturunan, mungkin itu bisa sangat membantu. Kadang gue juga berpikir konyol, andai pemerintah bisa memberikan program BPJS untuk program hamil bagi
suami istri yang belum mempunyai keturunan sama sekali, itu bisa dipergunakan. Dan minimal pernikahan berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Bisa juga dengan mau memberikan atau si pasien itu diberikan iuran berapa, supaya iuran berapa bulan, kayak BPJS kesehatan aja bayar kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk program hamil tersebut bisa dikenakan biaya berapa. Gue kadang tuh suka berpikir semoga aja nanti kalau ada kampanye ada program-program seperti itu yang bisa meringankan pasangan suami istri untuk mempunyai keturunan. Gue sih berdoanya seperti itu, karena di rumah sakit swasta lumayan mahal, dan bagi orang-orang yang sudah diberikan keturunan, please jangan disia-siain, karena kalian bersyukur nggak merasakan apa yang gue rasakan atau orang lain rasakan. Bersyukur Allah sudah memberikan begitu rezeki yang sangat besar, yang kedepannya kalian bisa didik anak kalian baik-baik, berikan kasih sayang sepenuhnya. Pokoknya semua lakukan yang terbaik buat anak-anak kalian. Terus gue mau pesen juga ke orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan, jangan sekali-kali kalian kalian bertanya sekali nggak apa-apa, kapan punya baby, kapan punya anak. Sekali kalian bertanya itu nggak apa-apa. Cuma ketika kalian sudah menanyakan itu berulang-ulang kali ke orang yang sama, itu sama aja seperti merusak atau menambah stres dari pasangan tersebut. Cukup doain aja, udah nggak usah bertanya lagi. Karena kadang ada yang bertanya pura-pura menanyakan tapi dia cuma nyinyir. Jangan ya, karena kalian tidak akan merasakan hal yang sama karena kalian sudah diberikan keturunan. Itu gue juga nggak mau, maksudnya ya pokoknya kalian saling menghargai aja lah. Dan satu lagi, kadang ada orang yang bilang semoga diberikan cepat diberikan kepercayaan ya. No, kata-kata itu salah. Itu bukan buat orang yang belum diberikan keturunan. Karena kalau kita ambil 2 sampel contoh, semoga cepat diberikan keturunan oleh Allah ya, gitu. Apakah orang yang hamil di luar nikah itu diberikan kepercayaan sama Allah? Tidak. Apakah orang yang sudah diberikan anak namun anaknya dibuang atau disia-siakan, ada tindak kekerasan dan lain-lain, Allah tidak akan memberikan kepercayaan bagi orang-orang seperti itu. Jadi kata-kata mungkin belum diberikan kepercayaan itu enggak, menurut gue ya, kata-kata itu enggak sama sekali. Karena menurut gue Allah memberikan itu karena memang itu sudah rezeki yang dia berikan ke gue atau suami, atau bisa juga memang
ya emang itu udah takdir gue gitu. Ya bukannya gue nggak mau ada kata-kata itu, tidak, cuma memang bagi gue sendiri kata-kata itu kalau pakai logika, ya masa Allah memberikan kepercayaan untuk anak-anak atau orang yang belum nikah untuk diberikan keturunan, gitu sih intinya. Jadi ya para netizen, mohon maaf jika dalam video ini ada kata-kata gue yang salah. Ya ini gue refleks aja karena lagi sendiri di rumah sedang cuti, gue bingung mau ngapain, jadi gue bikin video ini aja, jadi melegakan hati gue juga. Ya kadang kita juga untuk meringankan beban kita juga harus bisa mengungkapkan apa yang kita rasa sih itu. Dan semoga ini doa gue banget, semoga tahun depan atau tahun inilah pemerintah bisa BPJS itu bisa digunakan untuk bagi orang-orang yang belum mempunyai keturunan sama sekali, atau pernikahan minimal berapa tahun untuk bisa menggunakan BPJS. Dan mungkin bisa diadakan program untuk hal itu. Si pasien harus memberikan bayaran per bulan sama kayak kartu kesehatan dan lain-lain. Itu sih gue rasa sih tidak akan, misalkan kalau misalkan kelas 1 kelas 2, misalkan kelas 1 saat ini 30.000, kelas 2 50, kelas 1 70, misalkan kayak gitu ya. Kalau gue rasa sih setiap bulan untuk bayar hal itu tidak akan membebani gitu, malah mengurangi beban dari program itu sendiri gitu. Untuk biayanya ya, maksudnya ini bukan perhitungan, cuman memang di luar sana gue yakin orang-orang yang mau berusaha mempunyai keturunan tapi kebentrok sama biaya, termasuk kayak gue gitu, itu banyak gitu ya. Mungkin bisa lebih di bawah gue lagi gitu ya, pokoknya yang terbaik lah gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan di video ini ada kekurangan, ada kata-kata gue yang gak sesuai. Mohon maaf dibukakan pintu maafnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita bisa selalu sharing pengalaman kita seperti apa, bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.